Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali Tuhan, saya percaya setiap pribadi yang datang kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Saya percaya baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan, yang melayani Tuhan, kalau sama-sama datang mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kita sama-sama menundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau datang. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami mau berterima kasih, mengucap syukur atas segala. Terima kasih, kami puasa, kami mengundang roh kita di Tuhan saat hanya Engkau sumber, Engkau sumber. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kuasa, ku rasakan kasih kuasa, ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kuasa, kasih kuasa.
Yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita menyembah kita tinggikan Tuhan, kita sembah Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang baik, Tuhan yang selalu memperhatikan dan menolong hidup kita. Curahkan kuasa-Nya oleh Tuhan, kuasa Tuhan oleh kita mau mengundang Tuhan pada pagi hari, kita mau mengundang percaya Tuhan, mujizat boleh terjadi sekarang, mujizat boleh terjadi di tempat ini, mana umatmu berdoa, di mana umatmu menyembah Engkau, mujizat boleh terjadi Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, amin. Tangan kembali untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita, saudara. Walaupun jarak memisahkan kita, ya, tetapi kita tidak akan terpisah oleh Tuhan. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Kita mau tetap selalu memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau berglori bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami untuk Engkau Tuhan Yesus.
Kami mau berglori bagi Allah Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami boleh tetap melihat. Kami boleh tahu setiap pengorbanan Engkau, sehingga kami senantiasa bersyukur Engkau Tuhan di hidup Engkau seperti hanya Engkau yang sudah menebus kehidupan. Engkau Allah yang Kau beri hidup yang baru dalam kehidupan berikan hati berkata kau segala karena hariku
Segala pujian hormat syukur bagi Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami ingin dengar berita firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan isi hatimu yang Kau ingin sampaikan ya Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu, yang mengucap syukur karena anugerah kami telah diselamatkan. Dan hari ini kami ingin diyakinkan kembali oleh firman-Mu, oh Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam besar agung kami. Terima kasih ya Tuhan. Berita firman Tuhan dari awal hingga akhirnya menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tetap semangat. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah perjamuan kudus hari ini. Dan kita bersyukur walaupun memang kita masih ada di tengah PPKM level 4 begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesungguhnya kita beradaptasi menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah yang ada, dan memang para pelayan hibah, pengerja ibadah raya yang servis melayani WL, musik, khotbah, hadir di gereja untuk live streaming. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk tidak hanya berkenalan, tapi kita mempercayai sekali lagi bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah Imam besar agung kita. Ya. Nah, siapakah Imam besar agung itu? Imam besar agung adalah salah satu sebutan untuk Yesus selain Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak manusia, teman orang berdosa, dan lain sebagainya. Sebab banyak sebutan yang diberikan kepada Yesus Tuhan kita. Nah, setiap nama memiliki aspek yang berarti tentang siapakah Dia dan apa artinya buat kita. Di dalam kitab Ibrani, Yesus disebut sebagai Imam besar. Ibrani 2 ayat 17, 4 ayat 14. Nah, kalau kita melihat makna sebenarnya dari kata imam, itu ada dua makna kata. Yang pertama yaitu kalau dikatakan seorang imam, itu adalah seorang yang bertindak dalam pelayanan keagamaan. Biasanya dalam konteks perjanjian lama, seorang imam itu yang diberikan wewenang, otoritas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan. Misalnya kalau umat Israel mau datang kepada Allah mempersembahkan korban, mereka tidak langsung boleh ujuk-ujuk sendiri mempersembahkan korban. Harus imam yang mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, yang kedua maknanya yaitu orang yang kudus memisahkan diri dari hal duniawi untuk menjalani pelayanannya. Nah, suku Lewi adalah satu-satunya di antara 12 suku Israel yang memang dikhususkan untuk menjadi imam.
Dan mereka hanya dibatasi haknya untuk melakukan pelayanan. Jadi tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Seperti suku Gad, suku Asher, Manase, Yehuda, yang mereka bertani, mereka berternak, dan sebagainya. Jadi memang mereka dipisahkan khusus untuk melakukan pelayanan. Saudara dan saya, kita bisa memahami tentang Kristus Tuhan kita, bahwa dia disebut sebagai imam besar agung kita. Dan kita akan melihat hubungannya dia Yesus imam besar agung kita dengan kita sekarang ini. Kita belajar dari kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan 28. Memang judul perikopnya di sana adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi penulis surat Ibrani ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pengantara itu, Yesus itu, ya, adalah imam besar agung yang bisa menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah yang kudus. Dan hari ini kita akan bisa melihat yang pertama, hubungan itu sangat jelas dengan kita, bahwa dia, Yesus Kristus imam besar agung itu telah datang bagi kita. Apa yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi dalam bagian ini penulis surat Ibrani menegaskan imam besar agung itu sudah datang bagi kita. Dan justru dia menjadi korban utama. Kalau dalam perjanjian lama, orang-orang Israel yang akan ditebus, diampuni dosanya, harus membawa anak domba jantan, anak lembu, disembelih oleh imam. Tetapi kali ini kita bisa menegaskan saudara apa yang dikatakan oleh Ibrani 9 ayat 12, Yesus datang sebagai korban. Satu hal yang penting lainnya tentang keimaman Yesus, setiap imam diangkat dari antara manusia biasa. Tapi Yesus Kristus, meskipun ia adalah Allah yang kekal, namun ia telah rela menjadi manusia dengan tujuan untuk dapat menderita dan mengalami kematian dan melayani sebagai imam besar kita. Yang ditegaskan dalam Ibrani 2 ayat 9. Jadi sebagai manusia, Yesus Kristus dapat merasakan pergumulan hidup dan godaan-godaan seperti yang kita alami, sehingga ia secara pribadi dan memahami pergumulan hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi perbedaan yang sangat mendasar, kalau imam-imam besar yang manusiawi itu dia bisa berbuat dosa dan berdosa. Tetapi kalau Kristus tidak berdosa dan tidak mungkin melakukan dosa, justru dia yang menebus dosa manusia. Nah, kita bisa memahami hal ini bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang sudah datang bagi kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Kalau imam besar yang manusia, yang keturunan suku Lewi, ya, anggaplah cucu-cucu dari Harun, mereka tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa, sebab mereka adalah berdosa. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, yang turun menjadi manusia, dan dia menyelamatkan kita dari dosa. Kita bersyukur kalau kita diselamatkan dari dosa di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya itu saja bahwa dia mendamaikan kita dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa berhubungan dengan harmonis dengan Allah. Sebab Allah itu Allah yang kudus, manusia adalah berdosa. Allah yang baik, manusia jahat.
Allah yang bersih, manusia kotor. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, kita didamaikan kembali. Dia menyucikan hidup kita agar dapat menghampiri Allah. Ya. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Adalah orang-orang yang suci hati. Orang-orang yang telah disucikan hatinya, kehidupannya bisa menghampiri Allah. Kita harus bersyukur kalau Kristus sudah datang dalam kehidupan kita. Dan biarlah Imam Besar Agung itu akan tetap selama-lamanya berdaulat. Dialah Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Mari kita akan belajar mengucap syukur hari-hari ini. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita punya hubungan yang harmonis, yang intim. Kita bisa memanggil Allah kita Bapa kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan kita bersyukur kalau kita disucikan oleh darah Yesus. Dan kita bisa setiap saat, setiap hari berseru, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang adalah orang benar. Doanya orang benar. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, doa orang yang benar, besar kuasanya. Allah mengabulkan, Allah menjawab doa-doa orang. Haleluya. Yang kedua, apa hubungannya? Bukan saja dia sudah datang dalam kehidupan kita, tetapi dia masih bekerja bagi kita saat ini. Di dalam Ibrani 9:15, karena itu ia adalah pengantar dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, kalau kita memahami istilah pengantara mediator, berarti ada di tengah-tengah gitu ya. Dan biasanya kalau mediator atau fasilitator, atau kalau di dalam biasanya hubungan masyarakat itu orang tukang lobi begitu ya, itu biasanya orangnya enak, bisa sana sini, artinya kompromi itu komunikasinya enak dan sebagainya. Nah, jadi Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung itu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Penuh kasih yang luar biasa. Dia sendiri menjadi manusia dan dia mati untuk menjadi korban. Jadi apa yang disampaikan oleh manusia kepada Allah itu nggak nyampe. Oleh karena apa? Manusia berdosa sedangkan Allah itu kudus. Tetapi melalui Yesus Imam Besar itu semuanya disampaikan kepada Allah. Jadi semua manusia sudah berdosa dan tempat dosa adalah maut. Sebelum Yesus menggenapi janji Tuhan, bangsa Israel turun-temurun sejak Musa mengorbankan domba, jantan dan lembu untuk mendapatkan pengampunan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 9:19. Namun setelah Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, tidak perlu ada korban hewan lagi. Tuhan sudah membuktikan betapa kita sangat berharga oleh pengorbanan Kristus. Jika kita saat ini merasa tidak layak karena berbagai alasan, ketahuilah hidup kita sangat berharga bagi kita. Jadi dia bekerja sampai hari ini. Kristus memang mati di dalam kemanusiaannya, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, dan ini membuktikan bahwa dia ada di antara kita. Jadi dia membela kita dari dakwaan iblis. Saudara, dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, kita harus mempercayai dan yakin dengan iman kita dalam Kristus bahwa Tuhan membela hidup kita. Surat Roma mengatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kristus yang adalah Tuhan, dia sudah dikorbankan. Dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Oleh karena apa? Kristus Yesus. Jadi kalau kita bisa melihat cerita tentang kehidupan Ayub, seperti yang saya sudah khotbahkan 3 minggu yang lalu,
Maka saya bisa menegaskan dari hari ke hari iblis ini berusaha untuk melihat kita. Alkitab mengatakan dia digambarkan seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam kita. Ya, berkeliling mencari kelemahan orang-orang percaya, berkeliling untuk mengintip kelemahan dari orang-orang muda, berkeliling untuk melihat kelemahan dari hubungan suami istri. Oh, rumah tangga mana yang sepertinya lagi cekcok. Oh, rumah tangga mana seperti yang lagi harmonis. Oh, rumah tangga mana yang orang tua dan anaknya sedang tidak punya hubungan yang baik dan siap-siap untuk dihancurkan, siap-siap untuk didakwa. Iblis selalu menyampaikan tentang tuduhan-tuduhan. Kamu ini nggak baik, kamu ini nggak pantas diberkati, kamu ini nggak pantas berhasil. Tetapi Yesus membela kita luar biasa. Dia menjadi syafaat kita. Selalu mengatakan, oh tidak, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, saudara adalah orang yang pantas untuk diberkati. Oh, saudara layak untuk menerima sukacita dari Tuhan. Oh, saudara layak memiliki sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang muda ini layak untuk berhasil masa depannya. Haleluya. Dan dia menjawab doa-doa kita. Setiap permohonan doa kita. Sekalipun doa-doa yang dipanjatkan adalah doa-doa dengan bahasa yang sederhana. Kadang-kadang manusia orang lain tidak mengerti apa sih ini orang ngomong dalam doanya. Mungkin bahasanya kurang baik. Struktur tata bahasanya mungkin nggak baik. Campur baur dengan bahasa apa. Memang Allah tidak pernah peduli dengan hal itu. Yang terpenting bahwa luapan doanya berasal dari isi hatinya yang murni. Dan Yesus sebagai imam besar agung kita yang masih bekerja sampai saat ini di antara kita, dia menjawab doa-doa kita. Dia melindungi kita dari ancaman maut. Apa yang maksudnya ancaman maut? Ada banyak orang sekarang diperhadapkan dengan ketakutan dengan COVID. Saya ingin mengatakan kepada semua saudara, jangan takut dengan COVID. Kalaupun Tuhan izinkan mengalami itu, maut tidak akan memisahkan. Sudah, artinya maut itu hukuman. Kalaupun ya, saya bisa melihat ada di antara orang-orang percaya itu akhirnya dibaptiskan karena COVID. Saya mengatakan kalau dia percaya di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, oleh anugerah Kristus, dia bersama dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Artinya apa? Mau tidak memisahkan dia dengan Allah. Justru Allah lebih sayang kepada dia. Acapkali paradigma pikiran kita manusia yang terbatas agak sulit memahami hal ini. Kita harus belajar memahami dengan baik. Bahwa Allah mengasihi kita. Nah, yang ketiga, hubungannya bukan hanya dia Kristus Yesus Imam Besar Agung sudah datang dalam kehidupan kita dan dia bekerja sampai saat ini, dia akan datang kembali bagi kita. Imam Besar Agung itu akan datang menjemput kita gerejanya. Dalam Ibrani 9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Kristus akan datang sekali lagi memberikan penghormatan, kemuliaan, menjemput langsung orang-orang percayanya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau Kristus datang sebagai korban yang pertama, menyelamatkan manusia, dan dia pergi ke rumahnya di surga, dan dia datang kembali akan memberikan penghormatan, kemuliaan, menjemput setiap orang yang percaya. Nah, kalau bicara mengenai pekerjaan penebusan itu hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, karena pekerjaan itu sempurna. Jadi tadi dikatakan Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Tidak ada salib yang kedua.
Tidak ada salib yang ketiga. Tidak ada penderitaan Kristus yang berkali-kali. Karena pengorbanannya itu sempurna sekali untuk seluruh umat manusia. Kristus yang akan datang kembali menjemput kita dengan penuh sukacita. Apakah ada di antara saudara yang punya pengalaman dijanjikan akan dijemput oleh orang yang sangat terkenal? Misalnya, kalau saudara Woyo diteleponin oleh staf presiden, Bro Woyo nanti hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, ini hanya contoh saja ya. Jadi jangan dipelesetkan jadi berita hoax ya. Pak Presiden nanti akan jemput saudara Woyo. Wah, apa yang terjadi? Benar ya, ada undangannya resmi lagi. Pasti dia akan cari baju yang paling bagus. Wah, kalau perlu ke salon dulu, ganti warna rambutnya. Ya, jadi cocokin tuh ya. Wah, seperti Pak Presiden sukanya warna biru, saya akan pakai warna biru loh dari atas sampai bawah. Begitu ya. Jadi senang luar biasa. Itu baru presiden yang menjemput. Ini adalah imam besar agung, Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Wow! Saya punya pengalaman dan kira-kira beberapa dari Bapak Ibu juga punya pengalaman dulu. Ya, zaman Doeloy, zaman dulu, waktu masih pakai celana pendek merah, ya, harus bawa bendera di pinggir jalan rame-rame. Pak Presiden mau lewat, ya saya nggak perlu sebutkan presidennya lah. Ya. Nanti ketahuan bahwa saya sudah usianya sudah tua. Ya, woi Pak, wah semuanya ya dari ujung ke ujung. Ya, kalau Pak Presiden mau padahal mau meresmikan bendungan, apa hubungannya sebenarnya anak SD harus menyambut presiden seperti itu ya? Oh senang sekali, walaupun nggak lihat juga, apalagi saya paling kecil waktu itu, ya. Ketutupan teman-teman ya, mana sih Pak Presiden? Wah, udahlah benderanya dikibarin aja yang merah putih itu ya, senang aja. Gitu. Ini perasaan penuh sukacita yang luar biasa. Situasi suasana yang menggembirakan sekali. Ini menjadi penghiburan buat kita saudara sekalian. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kalau saat ini Tuhan mengizinkan kita semua ada berbagai tantangan, penderitaan, masalah yang apa, tidak sebanding dengan sukacita yang meluap pada waktu Imam Besar Agung kita datang untuk menjemput kita gerejanya dan memberikan upah penghormatan kemuliaan bagi saudara saya. Kita akan dibawa ke rumahnya. Di sorga itu nggak ada yang namanya duka cita. Di sorga itu nggak ada namanya penderitaan. Di sorga itu nggak ada namanya tangisan. Di sorga itu nggak ada namanya kekurangan. Di sorga nggak ada sakit penyakit. Bahkan maaf, kalau kita sempat mengenakan di leher, di telinga, di hidung, ya, di jari manis atau di semua jari, namanya Mas, ya bukan hanya Mas Woyo, Mas Eko, Mas Stefanus, ya. Nanti namanya Mas itu di surga itu diinjak-injak, gitu ya. Karena yang lebih mulia itu manusia dibandingkan harta. Ya. Apa artinya? Wah, suasana surga yang luar biasa. Dan itu menjadi penghiburan, menjadi pengharapan yang sejati buat kita yang percaya. Yang saya ingin mengatakan kepada semua kita, kalau hari-hari ini sempat kita mengalami kelemahan iman, biarlah kita akan dikuatkan kembali dengan pengharapan yang sejati yang kita terima dari imam besar agung kita yang akan segera datang kembali. Dan dia mengajak kita memerintah bersamanya. Wow. Ya, luar biasa. Kita bersama dengan dia. Biarlah pada hari ini kita dikuatkan kembali bahwa imam besar dia sudah datang dalam kehidupan kita. Dia bekerja, masih berkarya dalam kehidupan kita sampai hari ini dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia juga akan segera datang kembali untuk menjemput kita dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama. Haleluya, haleluya.
Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama hari ini. Saya mohon semua persiapkan dengan baik anggur dan roti perjamuan kudus. Haleluya, ada di dekat saudara pada hari ini. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita. Setelah kita dengar berita firman Tuhan hari ini, bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, sahabat orang berdosa, Dia Mesias, Dia adalah penghibur kita, Dia penolong kita. Biarlah membesar agung itu ada senantiasa dalam kehidupan kita, dan izinkan Dia bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan Tuhan diam. Biarlah kita akan merespon bekerja sama dengan Tuhan, merendahkan hati kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menyembuhkan setiap yang sakit. Dia akan mencukupi setiap yang kekurangan. Dia akan memberikan damai sejahtera buat setiap yang memiliki hati yang gelisah. Dia akan memberikan senantiasa pengharapan-pengharapan yang pasti. Dan itu yakin digenapi dalam kehidupan kita yang percaya kepada-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah dengar berita firman Tuhan hari ini, ada di antara saudara yang ingin belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah ada saudara ingin belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan pada hari ini? Terima kasih. Saya ingin mengajak kita belajar mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Ucapan syukur, Dia Imam Besar Agung kita sudah tata dalam kehidupan. Ucapan syukur, Dia Imam Besar Agung berkarya bekerja terus dalam kehidupan kita. Dia akan menjemput. Haleluya. Haleluya. Ambil waktu secara khusus yang terbaik. Sebelum kita menikmati anggur dan roti perjamuan kudus, gereja sedang jemaat telah melaksanakan perjamuan kudus minimal 1 kali 1 bulan, dengan tujuan mengingat kembali kematian Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Imam Besar Agung. 3 hari kemudian dia bangkit, karena Dia Allah yang hidup, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Mengapa harus menggunakan anggur dan roti? Dan itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus dan menyucikan kehidupan manusia dari dosa. Biarlah kita akan meresponi bersama-sama dengan menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus hari ini. Kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat untuk kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Aku lihat kasih-Mu Kau menderita ketika dengan darah selamatkan diriku hidup menyerahkan selalu besar kasih Bapa itu tangan yang Kau berikan
Saudara yang dikasih Tuhan ada di rumah di tempat-tempat yang lain, mari berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan sebagai tanda bahwa kami menghormati kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ini menjadi ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan sekaligus komitmen kami untuk menjadi orang-orang yang menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Sebagai imam besar agung yang sudah datang dalam kehidupan kami. Sebagai imam besar agung yang masih bekerja berkarya sampai hari ini. Menolong kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, memberkati kami. Dan sebagai imam besar agung yang akan datang kembali menjemput kami dengan penuh sukacita, berikan penghormatan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah perjamuan kudus hari ini, dan kami melaksanakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudaraku yang dikasih pada hari ini 1 Agustus 2021 kita akan melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah menderita untuk menjadi korban tebusan bagi kita yang berdosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus yang kudus telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan setelah terlalu besar
Pada saat ini, apakah ada saudara yang sedang memetik secara khusus? Adakah ada saudara yang sedang mengalami sakit? Adakah ada saudara yang sedang memiliki sebuah kebutuhan, kerinduan, pengharapan khusus pada Allah? Dan saudara sedang memiliki kebutuhan, kerinduan, harapan, kumpulan secara khusus. Saya ingin mengajak saudara akan datang kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Kiranya imam besar aku itu akan memberkati saudara. Imam besar aku itu akan menyembuhkan setiap sakit saudara. Imam besar aku itu akan memimpin dengan kuasanya yang berdaulat atas rumah tangga saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang sedang memiliki pergumulan secara khusus hari-hari, yang sedang memiliki kebutuhan secara sehari-hari, yang mengalami sakit hari-hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang, cara, dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, imam besar aku itu datang bekerja, memberkati, dan setiap yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang ada diangkat, dipulihkan, dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan secara khusus mereka yang sedang menghadapi tantangan sakit COVID. Biarlah Tuhan, kami berdoa setiap ketakutan hilang, setiap kekhawatiran hilang, akan menghadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang penyembuh, Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih ya. Kesembuhan terjadi, oh saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya. Terima kasih. Biar hamba-Mu berdoa menyerahkan Tuhan setiap keluarga jemaat, setiap pribadi, yang menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memimpin, Tuhan Engkau memelihara, Tuhan Engkau melindungi, Tuhan Engkau menjaga saat ini. Sebab Engkau imam besar agung kami yang masih berkarya dengan indah. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan. Terima kasih ya Tuhan, yang mengucap untuk perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan hari ini. Biarlah Tuhan dari hari ke hari ucapan syukur kami atas anugerah Allah yang berlimpah-limpah terus kami wujudkan dalam kehidupan kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita bisa beribadah bersama-sama. Dan memang kita
melakukannya melalui live streaming juga dengan Zoom ya, dan juga hybrid langsung ke Facebook. Dan kita bersyukur hari ini kalau kita bisa bersama-sama beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selaku gembala sidang bersama dengan Badan Pengurus Gereja mengucapkan terima kasih secara khusus untuk doa yang terus dipanjatkan untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saling mendoakan satu dengan lain, ya, dan kesaksian yang indah bahwa mayoritas bahkan seluruh dari jemaat yang pada waktu minggu-minggu yang lalu harus sakit COVID dan isolasi mandiri, semuanya Tuhan sembuhkan. Haleluya, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ini ya. Ini karena saling berdoa di Tuhan. Dan juga terima kasih atas dana yang diberikan sepanjang bulan Juli ya, melalui persembahan-persembahan yang ada ya, ada persepuluhan, persembahan pembangunan, ada sekaligus persembahan misi hati Tuhan. Karena ini juga untuk berbagi ya, menolong satu dengan lain yang sedang terdampak dengan COVID juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita selama sepekan. Jadi kita ada kegiatan Selasa dan Kamis itu adalah komunikasi pastoral online. Lalu secara khusus hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 itu jam 8 ada komunitas temu orang percaya online. Jadi nanti minggu ini mohon maaf ada kendala teknis yang kita akan melakukannya di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 ya. Lalu hari Jumat kita ada malam puji doa online jam 8 malam. Lalu hari Minggu kita ada ibadah online. Jadi memang secara khusus minggu depan juga masih terbatas untuk pengerja yang melayani firman Tuhan, WL, musik dan media saja yang baru hadir di gereja. Ya, sedangkan jemaat yang lain masih dipersilakan ikut ibadah secara online. Ya, jadi mari kita terus ikuti perkembangan yang ada supaya kita satu sisi sebagai warga negara yang baik kita taat dengan peraturan pemerintah, satu sisi kita tetap juga beribadah kepada Tuhan. Ya, nah ibadah minggu depan akan dilayani khotbah Ibu Pendeta Eliana, Cia Saudara Tabita Shalom, pemusik ada Saudara Yuda, Saudara Woyo, Stefanus, Esa dan Suanto. Lalu SCD operator ada Saudara Andi, Dosafat Pendeta Rudi, lalu Gembala Sidang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk rencana-rencana di dalam gereja kita. Biarlah Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu jangan lupa bahwa setiap hari kita ada pembacaan Alkitab minimal 3 pasal yang sudah dijadwalkan. Jadi mari ikuti dan perhatikan itu ada di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan di WA Group ya Bapak Ibu sekalian. Dan terus kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini ya. Setiap persembahan yang diberikan, sekaligus persembahan persepuluhan pembangunan ya, persembahan syukur bisa dikirimkan via rekening atas nama GC Citaraya nomor 0230994494 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada juga persembahan misi hati Tuhan yang bisa disampaikan dengan persembahan kolekte itu melalui nomor link aja Dana OPO ya 0813 188 0633 atas nama Idiawati ya. Ibu Ibu bisa lihat di situ dan itu sudah dijelaskan. Kita syukur kepada Tuhan. Hari ini ada yang berulang tahun ya, Saudara Elisa Shalom Widianto, pas yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan juga ada saudara kita yang happy wedding anniversary ya, Bapak Francis Suta Barat dan Ibu Meliana Boru Manalu. Selamat Pak Francis dan Ibu Meliana untuk ulang tahun perkawinannya ya. Jadi Tuhan memberkati
Ya, kemarin saya dengan Ibu Kepala baru berjumpa, ya, jadi tetap sehat, Tuhan berkati, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Happy birthday Happy ada request nggak? Ayo Pak Pendeta Rudi bisa berdoa untuk Saudara Esa, ya, sekaligus berdoa untuk Pak Francis ya, suasananya. Dan kalau bisa hadir bersama-sama, kita akan doa ya, supaya Tuhan memberkati kita. Baik, buat Saudara Esa dan buat Pak Fran, ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa di mana kami sudah melalui rangkaian ibadah kami. Pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan, yang percaya mereka yang saat ini memuji menyembah Engkau dimanapun mereka berada, yang mereka boleh merasakan Engkau memberikan sukacita yang luar biasa, bahwa dampak yang baik Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sudah melayani Engkau, berkatinya. Saat ini Tuhan, kami juga boleh berdoa khusus Tuhan buat Saudara Esa, di mana Engkau sudah tambahkan usianya 1 tahun kembali. Kami percaya Tuhan, ada rencana Engkau yang terindah atas hidup pribadinya, buat masa depannya yang Engkau berikan yang cemerlang. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menaruh harapan yang luar biasa atas hidup pribadinya Tuhan. Engkau boleh memberkati segala sesuatu yang dikerjakan dalam pelayanannya. Engkau yang akan memberkati dan Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga boleh berdoa Tuhan buat suatu keluarga yang Kau sudah berkati Tuhan Yesus. Dan kami boleh berdoa buat Bapak Frank. Dan kami percaya Tuhan, dalam anniversary, dalam kehidupan rumah tangganya, Engkau pelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan, kepala rumah tangga Pak Fran ini diberikan hikmat yang daripada Engkau. Boleh Tuhan, Kau taruh berkat-berkat Engkau atas keluarganya, keluarga kecilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, apa yang dikerjakannya menjadi berhasil Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati istrinya Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan. Dan kami juga boleh senantiasa berdoa kembali buat Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan, berikan kekuatan yang luar biasa, baik kepada presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tertinggi negara Tuhan, biar mereka bisa melakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Yang saat ini Tuhan, untuk para dokter maupun juga tim medis yang sedang melakukan Tuhan perawatan bagi mereka yang saat ini terpapar COVID-19, kami percaya dokter maupun para medis Kau berikan perlindungan, Kau berikan kekuatannya daripada Engkau, biar mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga masyarakat dipulihkan kesehatannya daripada Tuhan. Kau berkati juga buat saudara kami yang isolasi mandiri, maupun bagi mereka rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan, biar mereka boleh merasakan zaman Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau nyata Tuhan, dan mereka berkata, terpujilah Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan, dan mereka senantiasa ada kerinduan yang besar untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, semuanya kepujian kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah tanpa perlu daerah
kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama, amin.